Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya lagi Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kita langsung aja menuju cerita. Saya adalah seorang pemuda yang berdomisili di provinsi paling utara Pulau Sulawesi. Awal tahun 2014, tepatnya bulan Januari, adalah awal tahun yang mengerikan untuk rakyat di provinsiku. Hal ini disebabkan bencana bandang berupa banjir dan longsor yang menurut kami sangatlah masif, sehingga memakan korban yang lumayan banyak. Bencana yang jarang sekali kami alami. Entah karena Ibu Pertiwi sedang marah atau kelakuan kami yang tidak mengindahkan alamnya, ataukah teguran dari Sang Holik karena kami sudah terlalu jauh dari jalannya. Hujan deras berhari-hari menyebabkan banjir di beberapa daerah, menghanyutkan puluhan rumah dan juga nyawa. Selain banjir, tanah longsor juga menjadi pelengkap bencana di daerahku ini. Daerah paling fatal yang terkena imbas longsoran adalah daerah Tinoor. Sekedar info, daerah Tinoor adalah daerah tengah antara kota Tomohon dan ibu kota provinsi Manado. Daerah ini hanya berupa desa kecil. Namun, yang membuatnya dikenal adalah jalan penghubung antara Tomohon dan Manado. Jalan yang ramai dilalui walau jalan ini masih dihiasi hutan. Intinya, dalam sehari-hari, hampir tidak mungkin jalan ini sepi pada waktu jam kerja. Walaupun dalam melewatinya harus melewati hutan yang dihiasi jurang di sebelah kiri dan tebing curam di sebelah kanannya. Saat bencana longsor, akses jalan ini terputus, bukan hanya satu titik, tapi hampir di beberapa titik, dengan masing-masing titik memiliki korban nyawanya masing-masing. Banyaknya korban jiwa disebabkan saat longsor, banyak orang yang sedang berteduh di pinggir jalan, karena saat itu memang tengah hujan. Selain itu, demografi alam sekitarnya juga tidak memungkinkan untuk melarikan diri ketika longsor tiba. Bayangkan saja, jalan ini berada di tengah tebing dan jurang. Saat tebing longsor, tanah menggerus semua yang ada di badan jalan, lalu membawanya masuk ke dalam jurang. Segala upaya evakuasi penuh haru berminggu-minggu telah dilaksanakan, namun tidak semua jenazah bisa ditemukan. Alhasil, walaupun bencana sudah terlewati, infrastruktur sudah baik kembali, ada satu kesan yang tertinggal di tempat ini. Kesan seram dikarenakan tempat ini tempat peristirahatan terakhir untuk beberapa nyawa yang tak pernah ditemukan jasadnya. Kurang lebih 1 bulan sudah berlalu sejak bencana longsor di Tinoor. Kini jalan utama telah dibuka. Kendaraan bebas lewat dengan jaminan jembatan yang lebih kokoh dan jalan yang lebih aman. Warga daerah Manado yang akan ke daerah Tomohon sudah bisa melewati jalan ini. Begitupun sebaliknya. Jarak antara kedua daerah ini melewati jalur Tinoor hanyalah memakan waktu kurang lebih 45 menit menggunakan mobil. Ceritanya dimulai di sini. Terlihat dari kejauhan, satu buah mobil SUV bergerak dari area Manado menanjak hendak menuju Tomohon. Sekedar info, Tomohon ini daerahnya ada di dataran yang lebih tinggi dari Manado. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam mobil, sepasang suami istri bernama Pak Ardi dan Ibu Tina baru pulang dari hajatan di daerah Manado dan hendak kembali ke rumahnya di daerah Tomohon.
Baru sekitar 5 menitan masuk daerah berpohon rindang, pasangan ini dikejutkan oleh sosok wanita yang berdiri di bahu jalan, mengangkat tangan mengisyaratkan agar Pak Ardi memperlambat laju mobilnya. Sosok ini begitu jelas terlihat oleh kedua orang tua ini. Maklum saja, jalan ini tidak memiliki penerangan yang memadai. Jadi, saat sosok ini tertangkap cahaya lampu mobil, sumber cahaya satu-satunya, mereka langsung menyadarinya. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Tina. "Orang kayaknya, mah," jawab Pak Ardi. Jawaban Pak Ardi seakan tahu maksud pertanyaan Bu Tina. Beliau sepertinya ingin benar memastikan bahwa bukan hanya dia yang melihat wanita itu. "Berhenti saja ya, mah. Siapa tahu penting. Kasihan jam segini sendirian di pinggir jalan," sambung Pak Ardi. Mobil lalu ia hentikan tepat di samping wanita tersebut, menyelaraskan posisi Bu Tina dan wanita tersebut. Hanya berbataskan pintu mobil. Jendela mobil lalu diturunkan oleh Pak Ardi. "Malam, Bu." "Pak, taksi?" tanya wanita itu. Terlihat seorang wanita muda memakai jaket tebal, celana panjang dan sepatu. Rambut lurus sebahu dengan kulit putih bersih dan tersenyum manis, serta suara yang lembut. Khas wanita Tomohon. Di daerah saya, taksi gelap antara Manado Tomohon dan sebaliknya memang masih ada. Angkutan ilegal ini melayani jasa angkutan untuk orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Inilah maksud pertanyaan dari wanita tersebut. "Oh, bukan, Dek. Kami kebetulan dari Manado. Mau kembali ke Tomohon habis hajatan di Manado. Mau kemana memangnya?" tanya Bu Tina. "Saya mau kembali ke Tomohon, Bu. Maaf, saya pikir ini taksi gelap. Silakan dilanjutkan perjalanannya, Pak, Bu," balas wanita itu santai. "Oh, kebetulan tujuannya sama. Ayo barengan saja, daripada menunggu di sini selarut ini," kata Pak Ardi. "Apakah tidak merepotkan?" jawab wanita itu malu-malu. "Tidak apa, ayo naik, Dek. Kan searah, biar tidak sepi-sepi amat. Kami hanya berdua kok," ajak Ibu Tina. "Baik, Bu, terima kasih," katanya sambil tersenyum manis. Wanita ini kemudian permisi lalu naik di bangku tengah mobil. Jika dilihat, tidak ada yang mencurigakan dari wanita ini. Umurnya sekitar 20-an, masih muda dan cantik. Ia membawa tas ransel dan juga tas jinjing, menandakan bawaannya banyak. Hal ini juga yang menjadi topik pembuka pembicaraan antara mereka bertiga. "Lagi pindahan, Dek? Banyak sekali bawaannya?" tanya Bu Tina sementara Pak Ardi konsentrasi di belakang kemudi. "Oh, saya mau balik, Bu. Tadi habis menjenguk nenek di Tonoor. Ini baju-baju saya. Kebetulan saya kuliah di Tondano dan tinggalnya bersama ibu ayah di Tomohon," jawabnya. "Wah, kebetulan saya juga dosen di salah satu fakultas di Unima," sambung Pak Ardi. Pembicaraan menjadi santai setelahnya. Mereka bercakap layaknya orang yang sudah kenal lama. Ada topik kuliah yang menjadi jembatan keakraban percakapan mereka malam itu. Semua santai, sampai kepada pernyataan wanita itu. "Oh iya, Pak, saya baru balik dari liburan. Jadi selama liburan saya di rumah nenek. Karena ini sudah mau masuk kuliah, makanya saya mau balik ke rumah orang tua," kata wanita itu tiba-tiba. Pak Ardi sejenak termenung. Karena sebagai dosen, tentunya ia sadar bahwa kuliah sudah dimulai beberapa minggu yang lalu, sejak awal Februari. Sedangkan ini adalah akhir Februari. Kenapa wanita ini baru mau balik? Apakah tidak terlambat? Pikir Pak Ardi.
Apakah karena beda fakultas? Tapi kan semuanya masuk serentak. Tidak ada fakultas yang terlambat. Namun, pertanyaan tidak ia tanyakan kepada wanita ini. Ia berpikir mungkin wanita ini punya alasannya sendiri. Tiba-tiba mereka bertiga terdiam. Tidak ada suara apa-apa di sepanjang perjalanan menelusuri hutan Tinoor. Jalan bekas titik-titik longsor yang telah diperbaiki sudah dilalui. Entah kenapa, setiap melewati titik-titik tersebut, hawa dingin selalu dirasakan Pak Ardi dari belakang. Tapi tak ia hiraukan, karena memang udara Tomohon nyatanya emang sejuk. Hal ini juga tak membuatnya takut, karena sesekali ia memeriksa wanita tersebut lewat kaca spionnya. Masih ada. Normal seperti manusia biasa, pikirnya. Manusia kadang lebih penakut saat ia sendiri, bukan? Tak berselang lama, jalan berkelok-kelok sudah habis. Tersisa jalan lurus yang mulai memasuki perkampungan, tanda bahwa Tomohon sudah semakin dekat. "Kamu di Tomohonnya sebelah mana, Dek?" tanya Pak Ardi. Karena memang saat itu Ibu Tina sudah terlelap dan ia tak ingin merasa sendiri. "Saya di Dusun X, Pak. Dusun paling pertama setelah memasuki Tomohon. Nanti saya turunnya di depan lorong saja, Pak. Yang ada gapuranya," jawabnya. "Oh, baik. Kita kan memang lewat situ. Soalnya kan dusunmu dusun yang paling pertama akan kita lewati," kata Pak Ardi. Tak ada jawaban dari wanita tersebut. Pak Ardi juga sudah tak bertanya lagi karena ia tahu persis jalannya. Ia tahu di mana letak jalan masuk yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Dilihatnya jam di dashboard mobil. Jam 12 lewat. Apakah mungkin ia mengendari mobil kelamaan? Pikir Pak Ardi. Kenapa sudah jam begini baru memasuki Tomohon? Padahal selarut ini biasanya hanya butuh 30 menit agar bisa sampai ke rumahnya jika dari Manado. Tiba-tiba hawa dingin itu kembali dirasakannya. Kali ini beda, lebih dingin, lebih lembab. Bulu roma di belakang lehernya dirasa berdiri. Namun tak mau ia pusingkan. Lalu muncul keinginannya untuk melihat ke belakang, mengecek wanita itu. Dengan harapan agar saat ia melihat, ia tahu ia punya teman perjalanan, tidak sendiri. Karena memang Ibu Tina masih belum bangun. Setidaknya kalau ada yang masih bangun, ia bisa merasa tidak benar-benar sendiri. Baru akan menoleh ke arah spion, tangan kirinya digenggam tangan yang sangat dingin dari arah kiri. "Jangan, Pak. Aku juga merasakannya," kata Bu Tina sambil berbisik, seakan tak ingin pembicaraan mereka terdengar. Pak Ardi hanya diam. Ia tahu ada yang tidak beres. Tangannya mulai mengeluarkan keringat. Namun ia hanya diam, bersama dengan Ibu Tina yang ternyata sudah terbangun semenjak Pak Ardi menanyakan di mana wanita ini akan turun. Terbangun karena hembusan udara dingin dari belakang. 10 menit ini adalah 10 menit terlama dalam hidup mereka. 10 menit tanpa suara. 10 menit yang sangat dingin. Bahkan untuk orang lokal daerah dingin seperti Tomohon sekalipun. Mobil berhenti. Di samping kiri terpampang jelas tulisan "Selamat datang di Dusun X", tepat di atas gapura yang menjadi pintu masuk sebuah lorong. Pak Ardi dan Bu Tina hanya diam. Tak ada suara dari belakang. Namun, mereka berdua juga terlalu takut untuk menengok. Ada mungkin 3 menitan mereka diam. Sampai pada akhirnya Pak Ardi memberanikan diri untuk bicara. "Sudah sampai." "Terima kasih, Pak," jawab suara di belakang mereka. Suaranya lirih, sedih, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Suara ini dibarengi dengan bau tanah
bercampur air yang sangat khas, sangat menyengat. Tidak busuk, hanya menyengat, bagaikan mereka baru saja habis bermain di kubangan. Refleks Pak Ardi menyalakan lampu dalam mobil bagian depan dan langsung berbalik ke belakang, bebarengan dengan Ibu Tina. Alangkah terkejutnya saat melihat jok bangku tengah mereka penuh akan lumpur, becek, dan kerikil-kerikil kecil. Tidak ada siapapun di belakang situ. Tidak ada wanita itu. Yang ada hanyalah lumpur coklat dan ransel juga tas jinjing miliknya. Tak jauh dari tempat mobil itu berhenti, hanya sekitar 20 meteran tepatnya di dalam lorong tempat Gapura berada, ada sebuah tenda dibangun di tengah jalan. Suatu kebiasaan masyarakat Sulawesi Utara yang menandakan sedang beracara apapun bentuknya. Tiba-tiba tenda ini ramai dan gaduh karena didatangi sepasang suami istri yang lari terbirit-birit saat keluar dari mobil yang mereka kendarai. Mereka adalah Pak Ardi dan Bu Tina. Wajah mereka pucat, tangan mereka dingin, tapi penuh keringat. Saat ditanya kenapa, mereka hanya diam. Masih shock karena baru saja menghabiskan hampir 1 jam bersama makhluk yang beda dimensinya. Saat diberi air hangat, barulah mereka berani bercerita sampai detail kenapa mereka bisa ada di depan lorong ini. Tiba-tiba mata Pak Ardi mulai sadar akan keadaan sekitarnya. Terlihat olehnya kain-kain hitam di sekitar ventilasi rumah ini. Juga beberapa karangan bunga yang sudah mulai layu, menandakan acara yang digelar di rumah ini adalah acara duka. Sampai tiba-tiba ada seorang ibu paruh baya datang padanya sambil sesenggukan, menangis kecil. "Pak, wanita inikah yang tadi menumpang?" Lalu dia menyodorkan satu buah foto ukuran 10R dalam bingkai hitam. Foto seorang wanita cantik dengan senyum yang manis. Jantung Pak Ardi rasanya hampir jatuh saat ia melihat foto tersebut. Foto wanita yang tadi ia temui di pinggir jalan gelap. Foto wanita yang ia beri tumpangan. Foto wanita yang ia dan istrinya berbincang luas di dalam mobil, bercanda layaknya manusia biasa. Iya dia, Bu," kata Pak Ardi singkat dan terkejut. Anakku pulang. Iya sayang, kamu sudah di rumah. Jangan takut lagi ya, kamu sudah di rumah." Teriak ibu itu penuh tangis. Suasana kemudian menjadi haru, dengan Pak Ardi dan Bu Tina sebagai saksi kemahakuasaan Tuhan malam itu. Jadi setelah kejadian itu, Pak Ardi dan Bu Tina kembali ke rumahnya. Tentu saja diantar warga setelah mobilnya dibersihkan. Kebetulan rumah mereka tinggal beberapa kilo saja dari rumah duka yang mereka singgahi. Jadi, rumah duka tersebut adalah benar rumah si wanita. Dan dia adalah salah satu korban dari bencana longsor tahun 2014 itu. Hari itu tepat 40 hari meninggalnya dia, jika dihitung dari tanggal terjadinya longsor. Acara itu pun adalah acara 40 harinya si wanita itu. Masyarakat di sana percaya 40 hari setelah meninggal mereka masih ada di sekitar kita. Sedangkan si ibu selalu memimpikan anaknya yang hilang itu karena jenazahnya yang tak pernah ditemukan sampai saat ini. Di mimpi ibunya, wanita itu selalu menangis dan bilang bahwa ia ketakutan karena di sekitarnya gelap, pengap, sempit, dan dingin. Wanita itu ingin pulang katanya,
Saat tanah longsor, si wanita sedang berteduh di warung makan di pinggir jalan. Ia rencananya mau balik ke rumah orang tuanya. Karena perkuliahan sudah mau mulai. Sama seperti yang ia bilang ke Pak Ardi waktu di mobil. Makanya Pak Ardi yang adalah seorang dosen merasa ganjil ketika wanita ini bilang perkuliahan baru mau dimulai. Padahal udah jalan mau sebulan. Pas dicek, mobil Pak Ardi emang benar-benar penuh lumpur dan masih ada 2 buah tas milik si wanita. Waktu dicek dalamnya, isinya baju dan semua barang milik si wanita. Tapi sudah penuh lumpur. Hanya itu yang balik ke rumahnya, sedangkan jenazahnya menyatu dengan Ibu Pertiwi, menyatu dengan Tinoor. Sekian cerita ini, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada salah penulisan. Cerita ini saya ambil dari salah seorang sahabat yang adalah mahasiswa dari Pak Ardi. Salam dari Manado, Sulawesi Utara. Gimana teman-teman cerita barusan? Ceritanya membuat tegang sekaligus haru ya. Semoga para korban bencana alam di Tinoor mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan semoga cerita ini juga dapat menjadi pesan buat kita semua agar lebih berhati-hati dimanapun dan selalu menjaga alam dan lingkungan. Oke, sampai di sini aja episode Ada Apa Gerangan kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama di lain waktu dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.